Titis ganco. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aris. Astagfirullah. Senda-senda pesannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah.
Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini, kami ingin menyampaikan bahwasanya Masjid Al-Aqsa mendapatkan infak dari saudari Ici sebesar Rp500.000. Demikian marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Semoga yang memberikan infak dan kita semua yang hadir diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dimudahkan segala urusan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
وعلى آله الطاهرين وأصحاب الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama pada kesempatan hari ini, mari kita kembali memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita untuk datang ke masjid, memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan dapat untuk menghitungnya. Kemudian salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat beliau yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan judul khutbah yang saya kutip dari firman Allah dalam surat Luqmanul Hakim yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Al-Luqman ayat 7. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ayat tersebut di atas yang kami bacakan yaitu dari adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang butir-butir mutiara pendidikan dari Al-Quranul Karim pada surat Al-Luqman, yaitu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Karena itu, karena keberhasilan Luqman Al-Hakim, sehingga orang tua pendidik anak-anak, maka nama Luqman Al-Hakim diabadikan oleh Allah dalam surat yang ke-13, yaitu dengan sebutan surah Luqman. Pertanyaannya, siapakah Luqman Al-Hakim itu? Apabila kita membaca pendapat para mufassirin, ahli tafsir, para muhaddisin, ahli hadis, banyak sekali pendapatnya. Antara lain dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Luqmanul Hakim itu adalah seorang nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pendapat yang lain ada pula yang mengatakan beliau adalah orang biasa, orang yang berilmu, yang diberi hikmah atau ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, terlepas dari siapakah Luqman Al-Hakim itu,
Tidak perlu kita berpanjang lebar untuk menelitinya. Siapakah sebenarnya Luqmanul Hakim? Yang jelas, ia adalah seorang bapak, seorang orang tua yang telah berhasil mendidik anaknya, sehingga sebagai penghormatan Allah kepada beliau dijadikan atau diabadikanlah Al-Luqmanul Hakim ini sebagai nama suatu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Luqmanul Hakim. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimahullah, di antara bagian isi dari kandungan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut ada butir-butir mutiara pendidikan dari nasihat seorang bapak yang bernama Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kalau kita lihat surat Luqman Hakim atau surat Luqman itu tidak kurang dari 13 ayat yang membicarakan tentang bagaimana cara Luqmanul Hakim mendidik anaknya, sehingga beliau diabadikan oleh Allah dalam nama suatu surat dalam Al-Quran yang disebut surat Luqman Hakim. Saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran antara lain kebijaksanaan Al-Luqmanul Hakim yang pertama disebutkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ini pertama, niat nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam rangka memberikan pendidikan dan pengajaran kepada putranya. Ya bunayya, hai anakku, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ini maksud ma'asyiral muslimin yang pertama ditanamkan oleh Luqmanul Hakim, sehingga dia diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Karim. La tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau bersekutukan Allah, atau jangan engkau syarikatkan Allah, jangan engkau menyembah lain selain daripada Allah. Karena apa? Karena syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat-ayat yang lain, dalam surat yang lain juga disebutkan Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya selain daripada dosa syirik. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, apakah dosa maksiat atau dosa yang lain-lain, tapi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu kita menduakan Allah, kita percaya pada benda-benda lain selain daripada Allah, padahal kita sudah tahu, sudah mengerti bahwa Allah itu tidak ada duanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, dari ayat yang tadi bacakan di atas tadi, setidaknya ada 3 atau 4 butir-butir yang perlu atau yang terkandung dalam firman Allah itu. Yang pertama, menghindari perbuatan syirik. Seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku kaum muslimin, mari kita tanamkan sejak dini, terutama kepada anak-anak kita, hindari perbuatan syirik. Apa perbuatan syirik? Yaitu percaya kepada benda-benda yang lain, percaya kepada yang lain selain daripada Allah. Kita setiap hari berjanji, bersumpah, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersumpah atau berjanji
bahwa tidak ada selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan saya berjanji atau bersumpah bahwa tidak ada, bahwa Muhammad itu adalah benar-benar pesuruh Allah. Itulah sumpah kita. Itulah janji kita setiap hari, setiap kita melaksanakan ibadah. Apakah ibadah itu ibadah mahdoh, wajib, atau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Sering kita sebutkan, tetapi kadang-kadang di antara kita masih ada, masih kurang puas, masih kurang yakin dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kita masih ingin cepat mendapat harta, cepat mendapatkan kedudukan, sehingga kita sanggup pergi kemana-mana untuk mencari dengan dalih berbagai macam demi untuk mencapai kehidupannya di dunia yang sementara ini. Itulah perbuatan syirik yang harus kita tanamkan sejak ini kepada anak-anak kita, tidak terkecuali kita semua. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua, menyuruh untuk berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa'mur bil ma'ruf dalam ayat tadi. Perintahkan anak-anakmu untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik. Apa itu berbuat baik? Berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Tidak mencuri, itu baik. Tidak mengganggu orang, tidak baik, itu juga perbuatan baik. Tapi tidak melaksanakan perintah Allah, tidak sholat, tidak ibadah yang telah ditentukan oleh Allah, tidak dikerjakan, tidak termasuk orang baik. Jadi orang baik itu dia melaksanakan perintah Allah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, kemudian menjauhi segala apa yang dilarangnya, sebagaimana juga telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi atau dalam hadis. Itulah perbuatan yang baik, simpel saja. Kemudian yang ketiga, mencegah perbuatan yang tidak baik, atau dalam istilah kerennya dalam Al-Quran yaitu memerintahkan agar mencegah perbuatan munkar. Kita tanamkan, Luqmanul Hakim menanamkan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya atau anak-anak kita tidak mengerjakan perbuatan munkar. Munkar itu perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Secara ini, mulai dari sekarang anak-anak kita sudah kita tanamkan, jangan suka berbuat yang tidak baik, dan kita perintahkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa berbuat munkar. Kemudian yang terakhir dalam ayat itu nomor 4, Luqmanul Hakim menyampaikan nasihat kepada anaknya, sabar, wasbir ala ma sabar, dan bersabarlah engkau wahai anakku dalam menerima musibah, dalam menerima apa yang menimpa dirimu. Musibah, apakah musibah itu kehilangan nyawa atau kehilangan harta, maka ada yang membaginya musibah itu beberapa macam. Oleh sebab itu kita harus sabar ala ghina, sabar atas kekayaan yang kita miliki. Ada orang yang tidak sabar karena hartanya banyak, bergelimang, tapi dia tidak sabar menerima harta yang banyak itu, sehingga dia lupa untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk membantu kawan-kawannya. Kita harus sabar dengan kekayaan. Begitu juga dalam ditimpa musibah,
kita sabar, terima dengan lapang dada. As-sabru nisful iman. Sabar itu sebagian daripada iman. Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar senantiasa bersama Allah. Kemudian yang sabar berikutnya yaitu sabar ala ta'ah. Sabar dalam taat kepada Allah. Juga kita harus sabar. Beribadat kepada Allah ini harus sabar. Jangan tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat, harus sabar. Waktunya tidak lama, tapi kita perlu kesabaran dalam beribadat kepada Allah. Bukan hanya ditimpa musibah saja kita harus sabar. Jadi dalam kita menjalankan ibadah, as-sabru lis-sabr, sabar atas ibadah, as-sabru lil ibadah. Kita harus sabar senantiasa dalam melaksanakan ibadah kepada Allah sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Saudara-saudara kaum muslimin, inilah butiran-butiran mutiara nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, sehingga Allah mengabadikan namanya dalam Al-Quran dengan surat Luqman. Tidak ada hakimnya, tapi surat Luqman, karena keberhasilan beliau dalam mendidik anaknya menuju arah yang lebih baik. Mudah-mudahan butiran-butiran nasihat Luqmanul Hakim dalam Al-Quran ini sering kita baca. Kalau saudara-saudara sering membaca Al-Quran atau membuka-buka tafsir atau buku-buku Al-Quran yang telah diterjemahkan, insya Allah kita akan baca. Sangat menarik sekali. Terkesan kita apabila dari mulai ayat pertama sampai terakhir tidak lebih dari 23 ayat surah Al-Hakim. Tapi sungguh hebat sekali isinya, yang menceritakan tentang kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada Luqmanul Hakim ini. Mudah-mudahan kita semua jemaah sholat Jumat rahimakumullah, kita juga akan mendapatkan kelebihan, akan mendapatkan petunjuk dari Allah untuk dapat mengikuti jejak-jejak Luqmanul Hakim ini. Setidak-tidaknya kita dapat mendidik anak-anak kita, putra-putri kita sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayatul hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله خير الصلاة خير الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.